Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian. Dan minggu ini, selama sepanjang minggu ini kita sudah belajar sebuah tema yang luar biasa, yaitu berita kesukaan, berita kasih karunia, berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang sampai kepada Maria. Ya, Maria mendapatkan kasih karunia. Kita mau buka sama-sama Lukas 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika mereka sampai di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang saya yakini begini, saya percaya bahwa orang tua Yesus, dalam hal ini Yusuf dan Maria, mereka pasti berusaha sedemikian rupa untuk mereka mendapatkan penginapan, atau mungkin kalau sekarang bisa mendapatkan rumah sakit ketika dia mau melahirkan. Tetapi kenyataannya di sini firman Tuhan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, sehingga akhirnya Maria hanya sampai di kandang domba yang ada palungannya. Mungkin kita berpikir tadi di awal sama, kita berpikir bahwa kasih karunia yang tadi beritanya adalah kelahiran tentang Juru Selamat lewat Maria, ternyata yang Maria harus hadapi bukan seperti yang menyenangkan, tetapi menemukan sebuah kenyataan bahwa kenapa saya harus melahirkan di tempat ini? Kenapa anak saya harus dibungkus dengan kain lampin? Kenapa anak saya yang lahir yang katanya Juru Selamat harus saya taruh di dalam palungan? Mungkin ada sebuah pertanyaan yang begitu rupa yang ada dalam hati Maria. Tetapi begini, bahwa di dalam kasih karunia semua hal akan Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di tempat lain ada sekelompok para gembala yang sedang menggembalakan domba, dan di sana tiba-tiba ada malaikat yang datang memberikan sebuah kabar yang begitu besar, yaitu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tetapi sampainya diawali dengan para gembala yang sedang mengembalakan domba. Ya. Ayat yang ke-11 dari Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Beritanya kesukaan besar. Kenapa? Karena lahir Juru Selamat. Tetapi ayat yang ke-12 ini yang menjadi menarik. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Menjadi sinkron. Apa yang dialami oleh Maria ketika melahirkan Tuhan Yesus, dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam palungan, dan menjadi tanda buat para gembala. Keren ya? Ini yang harus menjadi pelajaran buat kita. Kadangkala dalam kasih karunia Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadangkala di dalam kasih karunia yang Tuhan beri buat kita ada hal-hal yang menderita harus kita alami. Semua hal itu supaya komplit. Kenapa komplit? Saya bilang tadi komplit. Seperti Maria yang membungkus Tuhan Yesus dengan kain lampin dan menaruh di dalam palungan. Ternyata itu menjadi tanda buat para gembala untuk mereka menemukan Yesus. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di mana? Di palungan. Tepat seperti tandanya. Dan semua orang yang mendengarnya menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mungkin pertanyaan yang begitu banyak di hati Maria, kenapa saya yang dijanjikan melahirkan Juru Selamat harus mengalami melahirkan di kandang domba?
membungkus anaknya dengan lampin dan menaruh di dalam palungan terjawab di tempat ini. Ketika para gembala menceritakan apa yang dialaminya. Inilah berita yang spektakuler. Meskipun tandanya ada penderitaan di sana, tandanya ada kesusahan di sana, tandanya ada sesuatu yang enak di sana, tetapi semuanya menjadi lengkap bahwa bukti dari kasih karunia itu mendatangkan sukacita. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan ayat yang ke-20 menjadi menarik. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ya, kadang-kadang penderitaan kita pun Tuhan bisa pakai menjadi tanda buat orang lain untuk menemukan Sang Juru Selamat itu. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari Maria. Dia tetap bersyukur, dia tidak bersungut-sungut meskipun harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal yang dia lahirkan adalah Juru Selamat. Dari sini kita belajar bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mungkin ada penderitaan yang sedang engkau alami, tetapi berita Natal hari ini memberikan kita pengharapan bahwa di dalam penderitaan sekalipun Tuhan bisa pakai itu menjadi sebuah tanda bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus